bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, dalam Perjanjian Lama, kesaksian dianggap sah bila saksinya minimal 2 orang. Tetapi meskipun kesaksiannya 2 orang, kalau kedua saksi itu pendusta atau memberi kesaksian palsu, tetaplah sebuah kebohongan. Dan dalam pengadilan, kesaksian palsu termasuk tindak pidana kejahatan. 2 hakim yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi memberi kesaksian palsu, memfitnah Susana berbuat zina. Padahal kedua hakim tua berambut putih itu adalah penjahat kelamin. Tetapi untungnya Allah menunjukkan kebenarannya lewat Daniel. Daniel diberi hikmat oleh Allah bahwa kedua hakim tadi memberi kesaksian palsu, maka akhirnya harus menanggung akibatnya sendiri dan mereka berdua dihukum mati. Ironisnya, Yesus memberi kesaksian tentang dirinya bahwa ia terang dunia. Ia diutus oleh Bapanya, tetapi kesaksian Yesus malah ditolak oleh orang-orang Farisi, oleh orang-orang Yahudi dan masyarakat Israel. Kesaksian Yesus bahwa dia terang dunia, diutus oleh Bapanya, adalah pewahyuan
bahwa Allah mau menyelamatkan manusia dari dosa. Allah tidak mau menghakimi, Allah mau mengampuni dosa manusia, dan Ia mau memberikan keselamatan kepada umat manusia. Kita semua yang menjadi orang Katolik dan saudara-saudari yang hari ini akan diterima ke dalam gereja Katolik harus memberikan kesaksian yang otentik, yang jujur, yang serius, yang dialami tentang Yesus. Jangan memberi kesaksian palsu dalam hidup. Mari kita memberi kesaksian sejauh kita alami, kita hayati, sejauh yang kita tahu dan yang kita terima dari Tuhan sebagai kesaksian yang benar. Dengan begitu, kita mengimani Yesus sebagai terang dunia yang diutus oleh Bapa. Mari kita lanjutkan dengan upacara penerimaan ke dalam gereja Katolik.